Novel Korban Rahim Sewaan Karya Wija episode 4. Setuju. Melihat pandangan Eva yang butuh banyak penjelasan, Tony segera mengulang kata-katanya lagi dengan tangan yang masih membekap mulut Eva. 1 miliar. Ya, kau tak salah dengar, 1 miliar. Sebenarnya Tony ingin jujur dengan Eva, mengatakan bahwa bayaran yang akan didapatkannya jika dia bersedia menyewakan rahimnya adalah 3 miliar. Tapi di tengah perjalanannya, saat mengikuti Eva tadi, ia berpikir ulang, jika saja Tony mendapatkan lebih dari 1 miliar, pasti dia akan kaya raya. Dan ia berpikir, bayaran 1 miliar pasti juga sudah besar hanya untuk menyewakan rahim, mengandung dan melahirkan seorang bayi. Apalagi Eva tak mengetahui langsung percakapan bos besarnya itu. Semua akan menjadi rahasia Tony sendiri, dan dia akan diuntungkan besar jika Eva benar-benar bersedia bekerja sama dengannya. Eva menghempaskan tangan Tony yang masih membekap mulutnya. Eva memandang Tony dengan penuh tanya, pekerjaan apa kira-kira yang harus dia lakukan sampai-sampai mendapatkan bayaran sebanyak itu. Kau hanya perlu menyewakan rahimmu untuk mendapatkan 1 miliar itu. Eva kembali dibuat kaget dengan pernyataan Tony. Lalu dengan wajah kesalnya, Eva berkata pada Tony, itu sama saja bekerja sebagai pelacur. Kau kira aku bodoh? 1 triliun pun aku tak akan mau jika harus bekerja seperti itu. Dasar pria gila, membuang-buang waktuku saja. Eva sudah ingin berlalu pergi, tapi Tony segera memegang lengan Eva, menghentikan langkahnya. Kau hanya perlu mengandung seorang bayi milik sepasang suami istri dan melahirkannya, lalu kau akan mendapatkan bayaran 1 miliar untuk itu. Jadi maksudmu bukan melalui? Tentu saja tidak. Bahkan aku yakin bos besar tak akan bernafsu dengan wajahmu itu. Hei, kau menghina aku jelek ya? Wajah Eva sudah bersungut-sungut lagi. Bukan begitu maksudku. Dengarkan aku dulu. Kau tak perlu melakukan apapun. Sudah, kukatakan kau hanya perlu mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkan, dan kau akan mendapatkan uang itu. Hanya 9 bulan, bukankah itu waktu yang sebentar? Dalam waktu 9 bulan, kau bekerja di swalayan itu. Berapa gajimu? Tentu jauh dari angka 1 miliar itu, bukan? Kau bisa memakai uang itu untuk apapun. Tapi apa nanti yang akan dikatakan oleh teman-temanku jika tiba-tiba aku hamil tanpa suami? Kenapa kau begitu bodoh? Tentu saja kau tak akan tinggal di sini lagi selama kau hamil. Bahkan setelah melahirkan, nanti kau dapat membeli rumah mewah dengan uangmu itu, tanpa harus ngekos lagi. Eva tampak terdiam. Rupanya dia memikirkan semua yang dikatakan Tony. Baiklah, pikirkan baik-baik penawaranku. Kesempatan ini tak datang 2 kali, dan aku butuh jawabanmu secepatnya. Temui aku besok di warung Mbak Lita, di jam yang sama, oke? Tony segera berlari pergi meninggalkan Eva, karena dia teringat waktu jam istirahatnya sudah hampir habis. Bisa-bisa dia dimarahi oleh mandor jika sampai telat sampai di tempat kerjanya. Sedangkan Eva semalaman memikirkan penawaran Tony, pria yang baru saja dikenalnya dan tiba-tiba menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Eva tentu tergiur dengan uang yang akan didapatkannya. Ia berpikir, jika mendapatkan uang itu, maka hidupnya dan keluarganya pasti akan berubah drastis. Ia bisa membelikan ladang orang tuanya di kampung agar mereka tak lagi bekerja di ladang orang. Eva bahkan bisa menyekolahkan adik-adiknya sampai mereka tamat SMA, membeli atau membangun rumah untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Berbagai keuntungan langsung terbayang, keuntungan yang bisa dia dapatkan jika dia mau menyewakan rahimnya seperti yang Tony katakan. Tapi skala resiko juga terbayang, termasuk keperawanan yang dia jaga selama ini pasti akan musnah. Skala resiko hamil dan melahirkan dengan sakit yang luar biasa. Belum lagi jika nanti orang tuanya tahu jika dia hamil tanpa suami. Jika dia mengatakannya pun pada orang tuanya, pasti mereka tak akan setuju. Dan ya, siapa lelaki yang akan menikahinya nanti ketika tahu dia sudah pernah hamil tanpa suami? Semalaman Eva berpikir tentang semua itu. Dia bahkan sampai tak bisa tidur hingga larut malam karena semua itu. Pagi pun tiba. Hari itu Eva memantapkan hatinya
untuk ikut dalam penawaran Tony yang dikatakan hanya ada sekali itu. Dia tak lagi memikirkan berbagai resiko yang ada. Dia ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan sedikit mengorbankan dirinya, merelakan tubuhnya, mengandung anak orang lain demi sebuah uang yang akan mengubah seluruh kehidupannya dan juga orang tuanya. Siang itu sesuai janji, mereka bertemu di depan warung Mbak Lita. Karena warung yang sedang sangat ramai, Tony mengajak Eva menyingkir dari sana. Takut jika pembicaraan mereka didengar oleh orang lain dan membuat mereka juga tertarik untuk mendapatkan uang tersebut. Di sebuah jalan yang jarang dilewati oleh orang, mereka berhenti dan saling menatap, bingung harus memulai kata dari mana. Hingga akhirnya Tony pun memecah keheningan dengan berkata, "Bagaimana? Kau sudah memikirkannya? Kau setuju kan?" tanya Tony dengan yakin. "Ya, aku mau. Kapan bisa kita mulai?" "Sudah aku duga." "Maksudmu?" "Ya, karena aku tahu latar belakangmu. Kau anak rantau juga kan? Sama sepertiku. Kehidupan kita kurang lebih sama. Tentu, aku juga mau merubah kehidupanku, agar hidupku tak begini-begini terus." "Memangnya kau dapat bayaran berapa untuk ini?" "Aku." Tony terlihat terdiam sejenak, berpikir tak mungkin bahwa dirinya akan mengatakan yang sejujurnya pada Eva, bahwa ia menukar nominalnya dengan nominal yang akan didapatkan oleh Eva. "Yang jelas lebih besar bayaranmu, karena kau yang harus bekerja untuk ini." Ya, aku tak peduli. Yang terpenting aku harus mendapatkan jumlah bayaranku dengan utuh tanpa kurang sedikit pun. Kau setuju?" "Ya, aku setuju. Jadi, kapan kita mulai?" Tony terlihat berpikir lagi. Dia ingin mengurus semuanya. Datang ke rumah bos besarnya sendirian dengan alamat di kartu nama itu yang sudah dia hafalkan. Takut jika Eva mengetahui jika bayarannya telah ditukar oleh Tony. Tony ingin datang sendiri dan mengatakan bahwa dia menemukan wanita yang bersedia menyewakan rahimnya, dan Eva tinggal menjalankan prosedurnya tanpa mengetahui segala tentang uang itu. Tapi Tony ingat kembali perkataan seorang yang ada di ruang bos besarnya, bahwa ia harus membawa langsung sang wanita ke rumahnya supaya istrinya mengetahui, menyeleksi, dan menyetujui permintaannya. Akhirnya Tony pun memutuskan untuk membawa Eva juga pergi ke ruang bos besarnya. "Nanti malam kita akan datang ke rumah bos besar." "Kenapa harus ke rumahnya terlebih dahulu?" "Ya, karena mereka akan menyeleksi lagi wanita yang pantas untuk mengandung anak mereka. Itu yang aku ketahui. Lalu jika aku tak lolos, ya maka lupakan saja semuanya dan jalani kehidupanmu seperti biasanya. Dan aku berdoa semoga kau lolos dan kita dapat merubah kehidupan kita ke depannya, terutama aku tentunya," batin Tony dengan sedikit menyunggingkan senyum di bibirnya. Bersambung.